Itulah timbulnya kesabaran tuh di situ. Memaafkan atau tidak. Banyak lewat ridhonya Allah ya. Kok ibu masih bertahan? Mana enggak ya? Udah lihat sekarang udah agak bisa melepaskan karena itu proses untuk menjadi takwa loh tadi kata Pak Ustadz. Iya, benar betul. Ustadz ya. Betul. Kenapa dicelamahin, saya mau nanya. Oh iya emosi Icah sih benar-benar ya. Sabar dan emosi. Emosi juga salah satu bagian menuju takwa loh. Betul. Ya, sabar Harus ya. bisa mengendalikan. Silakan ya. kita mic-nya baru ya. Oke. Mau nanya boleh loh ibu-ibu jangan. Ibu-ibu boleh dipersiapkan loh pertanyaannya. Iya. Kita kasih kesempatan yang pertama. Dan ibu-ibu juga harus siap melepaskan ya. Silakan. Ih, kamu yang tadi juga saya Silakan ibu yang tikus Edan. kamera sudah siap? Sudah dong. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, saya Bu Evi namanya. Umur saya. Oh, Bu maaf. Ini mau nanya Bu casting. Apa pakai umur segala? Saya masih muda Pak Ustadz. Udah serius ya. Bismillahirrahmanirrahim Pak Ustadz. Saya mengulas sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Abu, Pak Ustadz, yaitu bagaimana kan di sini semuanya orang gila dalam arti kutipan duniawi ya. Jadi untuk menjadi orang menjaga kewarasan, saya sudah alhamdulillah sudah menjalani. Sebentar saya ulas sedikit. Saya Oh sudah panjang ya. masih ada durasi. Saya sudah mulai merubah doa karena saya ingin merubah seseorang baik kepada saya ternyata tidak bisa. Jadi saya merubah bahwa ya Allah, kalau memang dia dihadirkan kepada saya hanya untuk menyakiti, tolong kuatkan hati saya agar saya tidak pernah merasa sakit jika dia menyakiti. Jika dia ada ucapan yang tidak baik, mohon saya dikuatkan agar saya tidak pernah dendam dengan dia. Dan itu sudah saya jalani dan ingin menjadi takwa memang susah. Ketika saya sholat, saya sudah tahu siapa saja yang sudah saya zolimi. Ketika saya sudah memaafkan orang dan saya sudah merasa udahlah itu urusan zolim, urusan dia dengan Allah, urusan saya dengan dia, saya sudah minta maaf. Tetapi untuk seseorang yang pernah saya zolimi, dia masih merasa dendam. Apakah nanti di surga atau neraka itu ada tempat yang masih merasa dendam atau tidak? Karena saya sudah berpasrah bahwa saya bukan manusia yang pasti banyak dosa, yang sudah ada orang yang sudah saya zolimi, tetapi mungkin orang itu merasa zolim dengan saya dan bagaimana status saya, andaikan dan harapan saya ingin masuk surga. Terima kasih. Ibu tadi pertanyaannya kalau nanti di surga atau di neraka gitu? Salah Pak. Apakah akan menjadi halangan nanti untuk masuk surga? Saya ralat. Di surga dia neraka dong. Kalau yakin banget punya orang dalam kayaknya ya Ibu. Saya salah satu panitia surga Pak. Ada cepu di sana ya? Ada ordal. Ya. Soalnya kalau pertanyaannya nanti di surga atau di neraka, saya juga nggak tahu. Soalnya saya juga belum pernah. Ya siapa tuh Bapak bisa spill gitu dari hadis-hadis gitu. Ya gini. Banyak orang yang berpikir surga dan neraka itu tempat. Surga dan neraka itu letak geografis gitu. Dan banyak orang yang berpikir surga dan neraka itu nanti gitu. Salah? Enggak. Tapi sekarang saya mau nanya Ibu dan Bapak, sorry ya. Hidup itu hanya di sini, sekarang, saat ini. Masa lalu sudah menjadi memori, masa depan nggak ada ilusi. Jadi kalau Ibu nanti mikir, nanti Ibu lagi ke masa depan, Ibu lagi pusing sama anxiety masa depan gitu kira-kira. Itu satu. Sampai sini oke dulu nggak? Enggak. Gini. Kita belajar dari tukang angkot, boleh nggak? Boleh. Nah, di angkot itu ada kalimat gini, hari ini bayar, besok gratis. Kalau hari ini naik angkot, bayar nggak? Kenapa? Kan hari ini. Kalau besok, bayar nggak? Kalau besok naik, bayar nggak? Bayar. Kenapa? Karena besok hari ini juga. Betul nggak? Berarti nanti ada nggak? Belum tentu. Belum tentu. Barusan ada nggak? Ada. Barusan nggak ada, udah jadi memori. Iya. Oh. Betul nggak? Betul. Berarti kita hidup di besok atau di yang lalu?
Sekarang. Berarti yang paling penting nanti masa lalu atau saat ini? Sekarang. Daripada pusing nanti dipikirin, mendingan sekarang kita memperbaiki sesuatu yang dilakukan saat ini. Ya. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan saat ini pasti berdampak kepada yang nanti akan kita alami gitu. Itu nomor satu dulu. Sampai sini oke? Oke. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Nanti kapan-kapan kita bahas surga sama neraka lebih dalam ya, kapan-kapan. Siapa aja? Oh, Kayaknya semua. ibu sama musuh ibu deh. Biar Ya. lebih deep gitu ngobrolnya ya. Lebih ada perantara Ya, gitu. Bapak. sorry ya ibu bapak ya, kalau ibu bapak hidup nyari surga rugi. Karena tujuan kita kembali ke Allah, betul nggak? Iya, betul. Iya, mending dapat Allahnya, surga pasti dapat gitu. Tapi nyari surga belum tentu dapat Allah, gitu. Dan jangan berpikir surga dan neraka tuh sesuatu tempat letak geografis apa yang nggak gitu juga gitu. Ya, tapi nanti kapan-kapan kita bahas. Nah, saya komain dulu sedikit gini. Yang bisa kita lakukan ada 3 poin penting. Satu aja dulu. Penting untuk sadar tentang lingkar pengaruh. Lingkar pengaruh itu artinya gini. Kita nggak pernah bisa memengaruhi orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana aku merubah diri. Betul nggak, Bu? Jadi maksud saya adalah urusan orang lain terhadap apapun, urusan dia terhadap hidup dan seterusnya. Kalau tadi pinjam bahasa anak Jaksel tadi, not our business gitu. Maka dia mau memaafkan atau tidak, nggak terlalu penting selama aku yang sudah ikhlas memaafkan siapapun itu gitu. Iya. Karena kata kuncinya adalah bukan di dia, tapi di akunya gitu. Nah jadi kalau tadi balik lagi ke pertanyaan ibu tadi, ibu udah maafin apa dan lain-lain, dia gimana? Udah bukan urusan kita. Yang penting ketika aku sudah memaafkan, itu PR dan itu tugas dan itu yang bisa kita sebagai pengaruh dan itu yang bisa kita lakukan. Itu saya rasa gitu yang paling gampang. Ya. Jadi fokus kepada memperbaiki diri, ya intinya mungkin seperti itu ya. Iya. Jadi udah nggak usah dipikirin lagi. Nggak Dia usah. mau memaafkan, dia tidak Iya, memaafkan. bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Karena setiap manusia akan membawa fitrahnya masing-masing. Betul. Betul. Jadi buat sekarang Bu Evi jangan mikirin yang Iya. zolim itu ya. Ya. Kalau kata saya ini, Gitu ya Pak Ustadz ya. sudah puas? Kita boleh tepuk tangan dong. Pertanyaannya bagus banget. Bu Evi. Terima kasih. Enggak, Masih ada lagi Bu Evi. Kalau Bu Evi ini sebenarnya masih punya 11 pertanyaan. Iya, Iya. 11 pertanyaan. Mungkin nanti bisa tukar nomor teleponnya. Nanti saya minta nomor WhatsApp-nya. Iya. Canda. Boleh. Terima kasih. Tapi Bu Evi udah ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pencerahan buat Ibu Evi supaya melepaskan sedikit bebannya tadi itu. Jadi udah nggak usah dipikirin. Betul. Kalau belum cerah nanti saya kirim lampu patroma. Kalau belum cerah kita kasih Philip ya. Betul. Biar Ada yang tercerah. bertanya lagi ibu-ibu? Mangga Ibu. Kak Uci apa kabar? Masih ada boleh pertanyaan lagi ya? Boleh, Masih silakan. ada boleh ya Pak Ustadz? Boleh, boleh. Setelah satu ini masih boleh ya? Kok dibatasi ibu still? Iya, enggak dong, nggak dibatasin. Makanya kalau 100 orang yang nanya kan besok kelarnya. Oh gitu. Oh nggak ikhlas. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Keke dari Bandung. Salam warahmatullahi. Keke, mangga. Mohon izin Pak Ustadz. Menarik tadi. Oh jangan Ustadz lah, Abu aja boleh. Kang Abu ya, Kang Abu ya. Kang Abu gini, saya dengarkan dari awal sampai tadi terakhir. Yang mau saya tanya yang pertama adalah di opening tadi toksis Sukses. Toxic sukses. kesuksesan versus bahagia. Yang mau saya tanya, kebetulan saya ini sering terima konseling konselor. Jadi betul yang tadi diucapkan oleh Kang Abu bahwa saya mah mending bahagia aja, sukses mah gampang lah. Jadi sudah ada persepsi di beberapa orang bahwa antara bahagia dengan sukses itu adalah sebuah pilihan dan mereka sendiri bingung. Tuh. Ya kan? Dia akan melakukan apa saja untuk sukses. Bahagia mah kumaha keweh gimana nanti kita. Tapi kemudian ada yang bilang, buat apa saya kaya tapi nggak bahagia? Mending saya nggak punya apa-apa. Kan suka ada orang gitu ya? Betul. Mending saya mah nggak punya apa-apa. Iya. Yang penting. Itu tipikal orang watir sih. Iya. setuju. Oh, udah gitu kan suka bingung. Saya juga sebagai konselor kan. Ini hidup saya gitu kan. Iya betul Pak. Kan saya yang dengarnya jadi bingung. Seolah-olah manusia ini bagi beberapa orang dalam hidupnya seperti diberikan pilihan, lu mau sukses aja atau sama bahagia.
Nah, mohon izin, mohon koreksi jika saya salah mengkonseling Pak Kang Abu. Saya bilang kenapa nggak dua-duanya bareng? Tuh. Artinya mungkin di beberapa orang buat dia mencapai titik bahagia itu adalah sudah berarti kesuksesan. Salah satu bahasa suksesnya dia. Begitu juga sebaliknya. Nah, saya mau tanya sama Kang Abu, dari persepsinya Kang Abu, ini kan sudah seperti jadi pilihan ya antara bahagia dengan sukses. Bahagia dulu apa sukses dulu? Itu satu. Saya langsung jawab dulu boleh ya supaya oke ya. Ya. Happiness is a requirement. Bahagia itu modal. Maka kalau kita melakukan dengan bahagia, pasti akan menuju kepada kesuksesan gitu. Jadi bahagia itu bukan tujuan sih sebenarnya. Contoh, damai, tenang, bahagia, happiness, dan seterusnya itu adalah modal kita untuk melakukan sesuatu. Ibu dan bapak ngerjain sesuatu nggak bahagia, pasti hasilnya pasti nggak bagus gitu. Gitu kira-kira. Jadi saya sih melihat concern itu bukan terpisah, tapi maaf ya, ini saya komain sedikit dengan banyak perspektif. Maaf nih. Banyak orang religius tuh mengatakan atau selalu memikirkan bahwa nggak apa-apa deh saya susah di dunia, yang penting nanti di akhirat gitu. Padahal nanti itu tergantung apa yang kita lakukan sekarang gitu. Gitu kira-kira. Dan ya sekarang maaf betul tadi bahwa anyway ini penting untuk ibu-ibu ketahui sih. Maaf ya, uang tidak bisa memberikan kebahagiaan. Kalau sedikit, kalau banyak bisa sih. Dalam artian, orang berpikir duniawi itu banyak uangnya. Bukan, tapi duniawi itu melekat kepada uang. Banyak orang yang uangnya banyak, tapi tidak dilekatkan kepada uangnya. Bukan dari bendanya, bukan dari mereknya, bukan dari apa, bukan itu poinnya. Tapi kata kuncinya adalah kemelekatannya. Nah, ini yang kadang-kadang jadi fatalis nih. Udah deh, saya tuh pengen akhirat banget, sementara saya melepaskan duniawi. Nggak bisa. Karena dunia dan akhirat, mau nggak mau, suka nggak suka, semuanya dalam konteks yang namanya balancing. So, happiness sama sukses itu adalah dua mata koin yang nggak pernah bisa terlepas. Gitu. Saya rasa itu nomor satu. Dan pertanyaan berikutnya, berapa banyak orang menjalani proses mencari kesuksesannya dengan perasaannya yang bahagia? Kadang-kadang saya bertanya seperti itu. Kadang orang, menurut saya melihat orang-orang yang mengejar kesuksesan itu seperti ada rasa balas dendam. Dulu hidupnya susah, atau dulu pernah dibully, atau pokoknya dia belum puas. Jadi ujungnya ketika dia puas, dia bilang sukses di versinya dia, oke, gue puas, gue bahagia. Nah, jadi yang saya bilang tadi, kalau tadi Kang Abu ngomong gitu, kalau saya sih ngelihatnya rasanya pengen survei gitu, berapa banyak orang menjalani proses menuju kata sukses buat dia itu dengan rasa yang bahagia. Kadang-kadang dengan penuh dendam gitu loh. Saya gue harus bahagia, pokoknya gue harus sukses, gue harus kerja keras, gue harus cari duit. Ya. Nah, kayak gitu. Nanti kalau ibu cari bukunya, ini namanya Paul Purcell PhD. Dia yang meneliti ini. 10% dari 100 orang sukses, cuman 10 yang disebut sweet sukses. Sisanya toksik. Dia sukses yang 90%, dapat kayanya iya, famousnya iya, tapi dia kehilangan keluarganya. Karena dia tidak punya good relationship sama pasangan dan anaknya. Dia punya karir yang luar biasa, tapi dia kehilangan konten dirinya. Dia ya itu tadi, matinya bunuh diri gitu. Nah, menurut Paul Purcell PhD, yang sweet sukses itu cuma 10%. Berarti dikit banget. Sama halnya, sorry to say, banyak orang hari ini melakukan sesuatu tidak sesuai dengan passionnya. Tapi dia melakukan karena quote-unquote apa yang dilakukan oleh orang lain. Dan itu yang nge-lead kita, banyak orang hari ini yang takut untuk menjadi dirinya karena dia sangat-sangat kecanduan untuk jadi orang lain gitu kira-kira. Kalau dari penelitian gitu kira-kira. Siap. Pertanyaan yang kedua, yang terakhir begini, Kang. Tadi akan menyebutkan orang akan bahagia kalau takwa. Takwa dulu berarti. Ya. Baru merasakan kebahagiaan. Mohon izin. Ya. Dan tadi kita sepakat nih bahwa bahagia itu, di awal tadi kita sepakat bahwa bahagia itu kita yang buat. Tuh. Nah, kita takwa dulu. Orang yang belum takwa itu nggak merasakan bahagia. Izin, Kang. Takwa ini yang menilai siapa? Kadang-kadang begini. Saya mah udah bisa ngelepasin, bisa tadi nomor 1 ngelepasin, kemudian tadi apa yang ketiga tadi memaafkan. Saya berpikir, saya merasakan bahwa saya sudah melakukan ketiga hal itu, dan menurut saya berhasil bahagia, misalnya gitu. Tapi orang di luar melihat itu tidak begitu, itu fake.
lu tuh belum bisa ngelepasin. Lu tuh kelihatannya masih gini, enggak kok, gue happy aja, gue udah bahagia karena merasa. Ya. Nah, apakah kebahagiaan yang tergambarkan seperti itu adalah fake, atau memang kita harus seegois itu bahwa bahagia yang memang ditimbulkan oleh diri kita sendiri memang berdasarkan penilaian kita, atau plus oh iya, Gegem ada emang kelihatannya udah ikhlas gitu istilahnya, udah bisa nerima aja dulu. Ikhlas mah mungkin susah, udah bisa nerima, udah bisa memaafkan dan kayak gitu loh Kang. Itu gimana? Oke. Kan tadi kita sepakat bahwa sesama murid dilarang mengisi rapot temannya, ya kan? Maka penilaian apapun dari faktor eksternal semuanya hanyalah dalam tanda petik dugaan. Yang paling tahu siapa? Aku. Berarti versi kita ya Kang. Makanya 8 miliar manusia tidak ada yang sama dan semuanya unik dan otentik. Kalau kita tahu bahwa 8 miliar manusia unik dan otentik, tidak pernah ada yang namanya dibandingkan. Kenapa? Bagaimana akan membandingkan sesuatu yang tidak apple to apple? Maka semakin orang membandingkan